Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang penetapan kadar asam lemak bebas pada sabun cair merek LX dengan metode titrasi asidimetri. Sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan anggota saya dulu. Yang pertama ada saya sendiri, Umi Kulsum, ada Selvia Indriani, Indi Dwi Febrianti, Hairunisa, Rivaldi Vanhar, Anissa Dea Tiffany Putri, Riris Antonita Juliani, Siti Rahmawati, Irmawati, Fadia Husna, Fitri Handayani, Septia Putri Salsabila, dan Marlita Pramesti. Jadi mandi adalah salah satu kebiasaan hidup manusia sehari-hari yang berguna untuk membersihkan seluruh tubuh dari keringat dan kotoran yang melekat lainnya. Salah satu cara untuk membersihkan tubuh pada waktu mandi adalah dengan menggunakan sabun mandi. Sabun mandi saat ini sudah sangat populer di masyarakat dan hampir seluruh lapisan masyarakat memakainya. Seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan sabun mandi tersebut, jumlah produk dan jenis sabun mandi yang beredar di pasaran selalu meningkat. Batasan ini secara resmi ditetapkan oleh World Health Organization Collaborating Center of Quality Assurance of Essential Drugs. Kelebihan kadar alkali jumlah dari batasan ini tersebut dapat menimbulkan kerugian konsumen berupa kerusakan kulit dan iritasi kulit lainnya. Oleh sebab itu, semua produk sabun yang beredar di pasaran dan digunakan oleh masyarakat luas hendaknya terjamin kualitasnya. Sabun mandi kecantikan adalah salah satu produk sabun untuk perawatan kecantikan wajah dan tubuh dengan formulasi yang sesuai untuk kulit, memberikan zat-zat gizi dan nutrisi yang sangat diperlukan kulit, dan membantu memelihara kulit dengan mempertahankan kelembapan kulit, serta membantu pertumbuhan sel-sel baru jika terjadi kerusakan sel kulit. Kadar air menunjukkan banyaknya kandungan air yang terdapat dalam satu sabun. Menurut SNI, kadar air dalam sabun kecantikan maksimum 15%. Bila kandungan air terlalu tinggi, maka mutu sabun yang dihasilkan akan lembek, mudah larut dalam air. Kadar garam juga sangat diperhatikan dalam analisa sabun mandi ini, karena kadar garam dapat mempengaruhi kualitas kulit pada pemakaian sabun mandi. Kadar garam sabun mandi tidak boleh melebihi 0,6%. Pengertian sabun. Sabun adalah garam natrium atau kalium dan amonium yang dihasilkan oleh asam lemak dan dapat larut dalam air. Asam lemak yang digunakan untuk sabun umumnya adalah asam palmitat dan stearat. Air tidak dapat membersihkan kulit dengan sempurna, karena air bukan pelarut untuk semua bahan. Dalam hal ini, antara air dan kotoran akan terbentuk suatu emulsi dengan sabun karena sabun sebagai emulgator yang berfungsi melepas kotoran. Sabun adalah kosmetik dengan daya pembersih dan dibuat dengan mempersenyawakan lemak-lemak dengan basa dalam jumlah berlebih. Sifat-sifat sabun. Sabun memiliki sifat di antaranya A. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suhu tinggi sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Karena itu, larutan sabun dalam air bersifat basa. CH3, CH2, 16 COONA ditambah H2O sama dengan CH3, CH2, 16 COOH ditambah OH. B. Jika larutan sabun dalam air diaduk, maka akan menghasilkan buih. Peristiwa ini tidak akan terjadi pada air sada. Dalam hal ini, sabun dapat menghasilkan buih setelah garam-garam magnesium atau Ca dalam air mengendap. CH3, CH2, 16 COONA plus CaSO4 sama dengan Na2SO4 plus CaCH3, CH2, 16 COO2. C. Sabun mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan proses kimia koloid, sabun atau garam natrium dari asam lemak digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun nonpolar, karena sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar. Macam-macam bentuk sabun. Macam-macam bentuk dari sabun adalah sebagai berikut. A. Sabun dengan bentuk batang atau cetakan yang padat adalah bentuk sabun secara umum. Biasanya sabun ini kita gunakan untuk mandi sehari-hari. B. Sabun berbentuk cair. Biasanya sabun ini digunakan untuk cuci piring, cuci tangan, serta untuk sabun mandi. C. Sabun dengan bentuk busa atau biasa disebut foam. Sabun yang satu ini biasanya digunakan untuk membersihkan wajah. D.
Sabun dengan krim atau gel. Sabun ini biasanya digunakan untuk mencuci peralatan dapur, sabun colek, serta sabun untuk mencuci wajah. Sabun dengan bentuk serbuk atau yang biasanya sering kita sebut sebagai deterjen. Sabun ini biasanya digunakan untuk mencuci pakaian. Kandungan asam benzen sulfonat merupakan bahan dasar untuk membuat sabun ini. Sabun cair. Sabun cair adalah reaksi saponifikasi menggunakan minyak dan lemak yang mempunyai kandungan asam oleat tinggi dan perbandingan yang tajam dari kalium. Digunakan dalam kombinasi dengan soda kaustik untuk memproduksi cairan yang setara, normal warnanya agak gelap dan mempunyai bau yang kuat. Komposisi sabun mandi cair, asam meristat, asam laurat, KOH, asam stearat, teksapon, propilen glikol, gliserin, KCl, eta, pewarna, pewangi, dan air. Kegunaan sabun cair. Sabun digunakan sebagai bahan pembersih kotoran, terutama kotoran yang bersifat lemak atau minyak. Jadi, sabun dapat berfungsi sebagai emulgator. Hal ini tampak dari timbulnya busa apabila sabun dilarutkan dalam air dan diaduk. Selanjutnya ada komposisi sabun. Alkali yang biasa digunakan adalah soda kaustik natrium hidroksida atau basa lain seperti kalium hidroksida dan amonium. Yang kedua ada asam stearat. Asam stearat merupakan asam lemak jenuh yang tidak mempunyai ikatan rangkap antara atom karbonnya. Asam stearat banyak dipakai dalam industri sebagai pembuatan lilin, sabun, plastik, dan kosmetik. Asam stearat berupa zat padat keras mengkilat menunjukkan susunan hablur putih atau kuning pucat, mirip lemak lilin, praktis tidak larut dalam air, suhu lebur tidak kurang dari 45 derajat Celcius, bilangan iodium tidak lebih dari 4. Yang ketiga ada minyak. Minyak yang digunakan adalah minyak jarak, yang mengandung 54% minyak yang disusun oleh beberapa asam lemak sebagai gliserida, diantaranya asam risinoleat 75-87,5%, oleat 7-15%, linoleat 3,5-8%, asam palmitat 2-5%, asam stearat 0,5-2%, asam linolenat 0,5-2%. Yang keempat ada gliserin. Gliserin merupakan cairan kental, jernih, tidak berwarna, berbau khas, lemah, bukan bau yang keras atau tidak enak. Rasanya manis, higroskopis, dapat bercampur dengan air, etanol P tidak larut dalam kloroform P, ether P, dan minyak atsiri. Yang kelima ada etanol. Etanol termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal dengan rumus kimia C2H5OH. Banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia seperti pada parfum, perasa, pewarna makanan, dan obat-obatan. Etanol merupakan cairan jernih, mudah menguap, tidak berwarna, bau khas, rasa panas pada lidah, mudah terbakar, mendidih pada suhu 78 derajat Celcius. Yang keenam ada gula atau sukrosa. Sukrosa adalah gula yang diperoleh dari Saccharum officinarum L atau Graminae, Beta vulgaris atau Chenopodiaceae, dan sumber lain, berupa hablur, massa atau gumpalan hablur berwarna putih, tidak berbau, rasa manis, stabil di udara, sangat mudah larut dalam air. Terlebih lagi mendidih, sukar larut dalam etanol 95%, praktis tidak larut dalam kloroform pekat, ether pekat, dan digunakan sebagai humektan, perawatan kulit, dan membantu mencerahkan warna sabun. Selanjutnya, syarat mutu sabun mandi. Syarat mutu sabun mandi menurut Standar Nasional Indonesia 06-3235-1994 dapat dilihat pada tabel 21. Syarat mutunya itu di sini ada urean. Yang pertama kadar air, satuannya persen. Tipe satunya itu maksimal 15, tipe 2-nya maksimal 15, superfatnya juga 15. Yang kedua ada jumlah asam lemak, satuannya itu persen, tipe satunya itu lebih dari 70, tipe 2-nya 64-70, superfatnya lebih dari 70. Yang ketiga ada alkali bebas, itu dihitung sebagai NaOH dan dihitung sebagai KOH, satuannya persen, tipe satunya maksimal 0,1, tipe 2-nya maksimal 0,1, superfatnya maksimal 0,1. Kemudian asam lemak bebas atau lemah netral, satuannya persen, maksimal 0,14, tipe 2-nya maksimal 0,14, superfatnya maksimal 0,14. Kemudian yang keempat ada minyak natural. Minyak
minyak mineral, satuannya itu persen, tipe satunya itu kurang dari 2,5, tipe 2-nya kurang dari 2,5, superfatnya kurang dari 2,5. Yang kelima itu satuannya tidak ada, tipe satunya negatif, tipe 2-nya negatif, superfatnya juga negatif. Selanjutnya, keterangannya, kadar air merupakan bahan yang menguap pada sabun dan bahan tertentu. Maksimal kadar air dalam sabun adalah 15%. Hal ini disebabkan agar sabun yang dihasilkan cukup keras sehingga lebih efisien dalam pemakaian dan sabun tidak mudah larut dalam air. Jumlah asam lemak merupakan lemak total seluruh asam lemak pada sabun yang telah ataupun yang belum bereaksi dengan alkali. Sabun yang berkualitas baik mempunyai kandungan total asam lemak minimal 70%. Hal ini berarti hal-hal yang ditambahkan sebagai pengisi dalam pembuatan sabun kurang dari 30%. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi proses pembersihan kotoran berupa minyak dan lemak pada saat sabun digunakan. Bahan pengisi yang biasa ditambahkan adalah madu, gliserol, water glass, protein, susu, dan lain sebagainya. Tujuan penambahan bahan pengisi untuk memberikan bentuk yang kompak dan padat. Alkali bebas merupakan alkali dalam sabun yang tidak diikat sebagai senyawa. Kelebihan alkalis bebas adalah sabun tidak boleh lebih dari 0,1% untuk sabun Na dan 0,14% untuk sabun KOH, karena alkali mempunyai sifat yang keras dan menyebabkan iritasi pada kulit. Kelebihan alkali bebas pada sabun dapat disebabkan karena konsentrasi alkali yang pekat atau berlebih pada proses penyabunan. Sabun yang mengandung alkali tinggi biasanya digunakan untuk sabun cuci. Selanjutnya, asam lemak bebas merupakan asam lemak pada sabun yang tidak terikat sebagai senyawa natrium atau senyawa trigliserida atau asam netral. Tingginya asam lemak bebas pada sabun akan mengurangi daya membersihkan sabun, karena asam lemak bebas merupakan komponen yang tidak diinginkan dalam proses pembersihan. Sabun pada saat digunakan akan menarik komponen asam lemak bebas yang masih terdapat dalam sabun sehingga secara tidak langsung mengurangi kemampuannya untuk membersihkan minyak dari bahan yang berminyak. Lalu, selanjutnya ada minyak mineral yang merupakan zat atau bahan tetap sebagai minyak. Namun saat penambahan air akan terjadi emulsi di antara air dan minyak yang ditandai dengan kekeruhan. Minyak mineral adalah minyak hasil penguraian bahan organik oleh jasa remik yang terjadi berjuta-juta tahun. Minyak mineral asam dengan minyak bumi beserta turunannya. Contoh minyak mineral adalah bensin, minyak tanah, solar, oli, dan sebagainya. Kekeruhan pada pengujian minyak mineral dapat disebabkan juga oleh molekul hidrokarbon dalam bahan kloroform, P, ether, dan ether. Next. Lalu selanjutnya ada efek samping sabun pada kulit. Sabun digunakan untuk membersihkan kotoran yang larut dalam air maupun dalam lemak. Namun dengan penggunaan sabun, kita akan mendapat efek lain pada kulit, yaitu daya alkalinisasi kulit yang menyebabkan iritasi pada kulit. Daya alkalinisasi sabun dianggap sebagai faktor terpenting dari efek samping sabun konvensional yang melepaskan ion OH sebagai pH larutan sabun ini berada antara 9-12. Dianggap sebagai penyebab iritasi pada kulit. Alkalinisasi dapat menimbulkan kerusakan pada kulit bila kontak berlangsung lama. Efek alkalinisasi pada sabun sintetik sudah jauh berkurang karena sabun sintetik memakai berbagai bahan yang tidak alkalis. Next. Selanjutnya, ada macam-macam daya alkalinisasi. Yang pertama, daya pembengkakan dan pengeringan kulit. Yaitu cairan yang mengandung sabun dengan pH alkalis akan mempercepat hilangnya mantel asam pada lemak kulit permukaan, sehingga pembengkakan kulit akan terjadi lebih cepat. Pembengkakan kulit inisial akan menurunkan pula kapasitas sel untuk menahan air, sehingga kemudian terjadi pengeringan yang akan diikuti oleh kesuburan dan pelepasan ikatan antar sel tanduk kulit. Lalu yang kedua, ada daya denaturasi protein dan ionisasi yang menyebabkan reaksi alergi kulit. Yaitu reaksi kimia, sabun dapat mengendapkan ion kalsium dan magnesium di lapisan atas kulit. Pada kulit yang kehilangan lapisan atas tanduk, pengendapan kalsium dan magnesium akan mengakibatkan reaksi alergi yang disebabkan oleh tertutupnya folikel rambut dan kelenjar, sehingga menimbulkan infeksi kuman. Lalu yang ketiga, ada daya antimikroba, yaitu sabun yang mengandung surfaktan, terutama kation, mempunyai daya antimikroba, apalagi bila ditambahkan bahan antimikroba. Daya antimikroba ini terjadi pula akibat kekeringan kulit, pembersih kulit, oksidasi di dalam sel keratin, daya pemisah surfaktan, dan kerja mekanis air. Lalu yang keempat adalah daya antiperspirasi. Untuk kekeringan kulit juga dibantu oleh penekanan perspirasi. Pada percobaan dengan larutan natrium laurin sulfat, didapat penurunan produksi kelenjar keringat antara 25-75%. Kemudian ada mekanisme kerja sabun. Berdasarkan gugus fungsi yang terdapat dalam sabun menunjukkan bahwa sabun merupakan produk yang cocok digunakan sebagai surfaktan karena struktur sabun dapat berinteraksi dengan air. Bagian yang panjang dari sabun terbentuk dari rantai karbon yang panjang, gugus alkali yang bersifat nonpolar sehingga dapat melarutkan senyawa-senyawa nonpolar.
Bagian nonpolar tersebut bersifat hidrofobik, yang artinya tidak sukar larut. Next. Saponifikasi, penambahan suatu triasiglycerol dengan panas dan basah, disebut saponifikasi, menimbulkan suatu hidrolisis irreversibel dari molekul menghasilkan gliserol dan garam alkali dari 3 asam lemak. Saponifikasi dari triasiglycerol merupakan asal sejarah dari industri sabun. Sabun keras merupakan garam Na+ dan K+ dari asam lemak. Contoh natrium oleat dan kalium stearat. Dan aksi pembersih dari sabun mengandalkan pada pembentukan dari miceles pada larutan air. Produk lain dari saponifikasi triasiglycerol, gliserol atau gliserin telah lama digunakan pada industri kosmetik sebagai pelumas utama dari krim, kulit, lotion tangan, dan sabun. Next. Reaksi saponifikasi pada pembuatan sabun. Saponifikasi atau saponif berarti membuat sabun, dan fi adalah akhiran yang berarti membuat. Pada abad 16 dan 17 di Eropa, sabun hanya digunakan dalam bidang pengobatan. Sabun dibuat dari proses saponifikasi lemak hewan atau tallow dan dari minyak tumbuhan. Gugus induk lemak disebut fatty acids yang terdiri dari rantai hidrokarbon panjang C12 sampai C-18 yang berikatan membentuk gugus karboksil. Asam lemak rantai pendek jarang digunakan karena menghasilkan sedikit busa. Reaksi saponifikasi tidak lain adalah hidrolisis basa suatu ester dengan alkali NaOH dan KOH. Saponifikasi adalah jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menyabunkan 1 gram minyak yang disebut dengan bilangan penyabunan. Besar kecilnya bilangan penyabunan ini tergantung pada panjang atau pendeknya rantai karbon pada lemak, atau dapat dikatakan besarnya bilangan penyabunan tergantung pada berat molekul lemak tersebut. Pada umumnya, alkali yang digunakan dalam pembuatan sabun hanya NaOH dan KOH, namun kadang juga menggunakan NH4OH. Sabun yang dibuat dengan natrium hidroksida atau NaOH lebih lambat larut dalam air dibandingkan dengan sabun yang dibuat dengan kalium hidroksida atau KOH. Mutu sabun sangat ditentukan oleh kadar alkali bebas di dalamnya. Basa alkali bebas dapat merusak kulit bila dipakai. Oleh karena itu, kadar alkali bebas tidak boleh lebih dari 0,1% untuk sabun Na dan 0,14% untuk sabun KOH. Kadar alkali bebas dapat dipakai sebagai indikator dari tidak sempurnanya proses penyabunan. Sabun merek LX adalah merek sabun kecantikan yang dikelola oleh Unilever. Manfaat sabun mandi merek LX menghilangkan jerawat, menjadi kulit tetap bersih, halus, dan lembut, menyegarkan kulit, serta keharumannya tahan lama. Komposisi sabun merek LX: sodium palmate, sodium pancamelate, water sodium klorid, titanium diasid, stearyl alkohol, stearyl glukosid, serisin, kernel oil, santan, gun, disadium eta, phenoxyethanol, potasium sorbat. Efek samping sabun pada kulit. Berikut efek samping sabun mandi yang jarang diketahui, antara lain iritasi kulit. Keseimbangan pH alami kulit adalah 7, sedangkan sabun pembersih sekitar 10, sehingga lebih banyak bersifat alkali yang mengakibatkan kulit iritasi dan kekeringan. Next. Potensi infertilitas. Studi terbaru FDA pada katak dan tikus memperlihatkan kandungan berbahaya sabun seperti triklosan yang berpotensi mengganggu regulasi hormon tiroid di dalam tubuh. Jika studi serupa dilakukan pada manusia, potensi gangguan kesuburan dan picu kegemukan atau obesitas. Rusak kelenjar keringat. Berkeringat merupakan cara alami tubuh buang racun berbahaya dan serap oksigen. Akan tetapi wewangian pada sabun terbuat dari senyawa kimia sintesis dan racun yang memicu kanker. Bukan hanya merusak kelenjar keringat, tapi berdampak negatif pada sistem saraf dan picu alergi. Next. Alkali bebas. Alkali bebas adalah alkali dalam sabun yang tidak diikat sebagai senyawa dalam sabun yang tidak boleh lebih dari 0,1% untuk sabun Na dan 0,14% untuk sabun KNOH, karena alkali mempunyai sifat yang keras dan
menyebabkan iritasi pada kulit. Kandungan alkali bebas pada sabun. Kandungan alkali pada sabun yang cukup besar menandakan bahwa produk sabun yang dihasilkan memiliki kualitas yang kurang baik. Karena semakin besar kandungan atau kadar alkali dalam produk sabun yang dihasilkan, maka kualitas produk yang dihasilkan semakin menurun kualitasnya. Akan tetapi, produk sabun yang bebas alkali tidak berarti bahwa kualitasnya lebih baik. Sabun yang bebas alkali justru dapat menyebabkan kerusakan kulit. Efek samping alkali pada kulit. Efek samping alkali pada kulit juga dapat merusak kulit dibandingkan dengan menghilangkan bahan berminyak pada kulit. Dalam penggunaan sabun dengan air akan terjadi proses hidrolisis sehingga mendapat sabun yang baik, maka diukur sifat alkalinsnya, yakni pH 5,8 sampai 10,5. Pada kulit yang normal, kemungkinan pengaruh alkali lebih banyak. Beberapa penyakit kulit sensitif terhadap reaksi alkalis. Dalam hal ini, pemakaian cairan sabun merupakan kontraindikasi. pH kulit normal antara 3-6, tetapi bila dicuci dengan sabun pH menjadi 9, walaupun kulit cepat bertukar kembali menjadi normal pada penyakit kulit tertentu. Asam lemak. Asam lemak merupakan sekelompok senyawa hidrokarbon yang berantai panjang dengan gugus karboksilat pada ujungnya. Asam lemak umumnya berfase cair atau padat pada suhu ruang 27 derajat Celcius. Asam lemak memiliki 4 peran utama, yaitu 1. Asam lemak merupakan unit penyusun fosfolipid dan glikolipid. 2. Banyak protein dimodifikasi oleh ikatan kovalen asam lemak, yaitu menempatkan protein-protein tersebut ke lokasi pada membran. 3. Asam lemak merupakan molekul bahan bakar. Asam lemak berperan sebagai hormon dan cakra intrasel. Sifat-sifat asam lemak. Asam lemak lain adalah asam alkanoat atau asam karboksilat berderajat tinggi, memiliki rantai karbon lebih dari 6. Asam lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh hanya memiliki ikatan tunggal di antara atom-atom karbon penyusunnya, sementara asam lemak tak jenuh memiliki paling sedikit satu ikatan rangkap di antara atom-atom karbon penyusunnya. Keberadaan ikatan rangkap dan panjang rantai ini menyebabkan asam lemak penyusun lipida memiliki 2 jenis wujud yang berbeda pada suhu ruang. 2 wujud lipid yang sering kita temukan adalah lemak dan minyak. Lemak umumnya disusun oleh asam lemak rantai panjang yang memiliki ikatan tunggal atau jenuh, sedangkan minyak banyak disusun oleh asam lemak rantai panjang dengan ikatan rangkap atau tak jenuh. Rumus asam lemak. Asam lemak tidak lain adalah asam alkanoat atau asam karboksilat dengan rumus kimia RCOOH atau RCO2H. Contohnya HCOOH yaitu asam format, H3CCOOH asam asetat, H5C2COOH asam propionat, H7C3COOH asam butirat. Rumus umum asam lemak yaitu CH3, CH2N, CH2, CH2C. Beberapa rumus asam lemak ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Ikatan jenuh yaitu ada butirat CH3, CH22CO2H, palmitat CH3, CH214CO2H, stearat CH3, CH216CO2H. Ikatan tak jenuh, pertama ada palmitoleat, CH3, CH25CH rangkap 2CH, CH27CO2H, oleat yaitu CH3, CH27CH rangkap 2CH, CH27CO2H. Titrasi asam basa. Titrasi merupakan salah satu teknik analisis kimia kuantitatif yang dipergunakan untuk menentukan konsentrasi suatu larutan tertentu, di mana penentuannya menggunakan suatu larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya secara tepat. Pengukuran volume dalam titrasi memegang peranan yang amat penting sehingga ada kalanya sampai saat ini banyak orang yang menyebut titrasi dengan nama analisis volumetri. Titrasi asam basa melibatkan reaksi antara asam dengan basa sehingga akan terjadi perubahan pH larutan yang dititrasi. Secara percobaan, perubahan pH dapat diikuti dengan mengukur pH larutan yang dititrasi dengan elektroda pada pH meter. Reaksi antara asam dan basa dapat berupa asam kuat dan asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah. Dalam titrasi biasanya diambil sejumlah alkohola tertentu yaitu bagian dari keseluruhan larutan yang dititrasi, kemudian dilakukan proses pengenceran. Adisi dan alkalimetri ini melibatkan titrasi basah yang terbentuk karena hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah atau basa bebas dengan suatu asam standar. Dan titrasi asam yang terbentuk dari hidrolisis garam yang berasal dari basa lemah atau asam bebas. Ada pula prinsip titrasi asam basa
titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer ataupun titran. Ada dua cara umum untuk menentukan titik ekuivalen pada titrasi asam basa, yaitu satu, memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian membuat plot antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titrasi. Titik tengah dari kurva titrasi tersebut adalah titik ekuivalen. Dua, memakai indikator asam basa. Indikator ditambahkan pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Titrasi asidimetri. Titrasi asidimetri adalah titrasi dengan menggunakan larutan standar asam untuk menentukan basa. Asam-asam yang biasanya dipergunakan adalah HCl, asam cuka, asam oksalat, asam borat. Sedangkan alkalimetri merupakan kebalikan dari asidimetri, yaitu titrasi yang menggunakan larutan standar basa untuk menentukan asam. Percobaan yang dilakukan. Pada percobaan ini adalah penetapan kadar dengan metode asidimetri menggunakan indikator phenolphthalein. Beberapa contoh larutan indikator antara lain adalah phenolphthalein yang memberikan warna pink dalam lingkungan basa dan tidak berwarna dalam lingkungan asam. Perubahan warna indikator ini terjadi dalam tentangan pH di atas. Asidi dan alkalimetri ini melibatkan titrasi basa yang terbentuk karena hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah atau basa bebas dengan suatu asam standar, dan titrasi asam yang terbentuk dari hidrolisis garam yang berasal dari basa lemah atau asam bebas dengan suatu basa standar atau alkalimetri. Bersenyawaan ion hidrogen dan ion hidroksida untuk membentuk air merupakan akibat reaksi-reaksi tersebut. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian yang dilakukan adalah penetapan kadar asam lemak bebas pada sabun mandi cair merek LX dengan metode asidimetri. Lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Penelitian Akademi Farmasi Indah, Medan. Tempat pengambilan sampel yang digunakan adalah sabun mandi cair merek LX yang diperoleh dari supermarket. Alat dan bahan. Pertama, alat yang digunakan dalam penelitian yaitu Erlenmeyer 250 ml, gelas ukur 50 ml, labu tentukur, neraca analitik, pipet tetes, pipet volume, waterbath, buret, dan statif. Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu sampel, yaitu sabun mandi cair merek LX, etanol netral, indikator PP, Aquades, dan HCl dalam etanol 0,1 N, NaOH dalam etanol 0,1 N, asam oksalat 0,1 N, Na2CO3 0,1 N. Pembuatan pereaksi. Yang pertama, pembuatan etanol netral. Sejumlah 50 ml alkohol 96% ditambah 5 tetes indikator phenolphthalein dan ditetesi dengan KOH 0,1 N tetes demi tetes sampai larutan berwarna merah muda. Yang kedua, pembuatan indikator phenolphthalein. Ditimbang 1 gram serbuk phenolphthalein dilarutkan dalam etanol 60% dalam beker gelas dan dicukupkan dalam 100 ml. Yang ketiga, pembuatan HCl 0,1 N dalam etanol. Di pipet 4,16 ml asam klorida pekat diencerkan dengan alkohol dicukupkan 500 ml. Yang keempat, NaOH 0,1 N dalam etanol. Timbang 2 gram serbuk NaOH dilarutkan dalam alkohol 95% dan cukupkan volumenya hingga 500 ml. Yang kelima, asam oksalat 0,1 N. Timbang asam oksalat 0,45 gram dalam labu ukur 100 ml dan cukupkan dengan Aquades hingga garis tanda. Yang keenam, Na2CO3 0,1 N. Timbang 0,52 gram Na2CO3, larutkan dalam labu ukur 100 ml dengan Aquades. Pembakuan larutan standar NaOH 0,1 N dalam etanol. Pipet 10 ml asam oksalat dimasukkan dalam labu Erlenmeyer, tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein, kemudian dititrasi dengan larutan NaOH dalam etanol. Kedua, pembuatan larutan standar HCl 0,1 N. Pipet 10 ml Na2CO3 0,1 N, masukkan dalam labu Erlenmeyer, tambahkan 3 tetes methyl red dan titrasi dengan larutan HCl. Pengujian alkali bebas atau asam lemak bebas, timbang seksama 10 gram sampel sabun, tambahkan 30 ml etanol netral, tambahkan batu didih, panaskan di penangas air atau waterbath, dinginkan. Kemudian, tambahkan 3 tetes phenolphthalein, larutan tidak berwarna merah, berarti sampel bersifat asam lemak bebas dan dititrasi dengan NaOH. Perhitungan kadar, K dikali 100%, keterangan, Vs volume sampel, Vb volume blanko, W bobot sampel, N normalitas HCl, 1 ml HCl 0,1 N setara dengan 4 mg NaOH. Prosedur pengerjaan sampel. 1. Timbang sampel sebanyak 10 gram, masukkan dalam labu Erlenmeyer. 2.
Kemudian larutkan dengan etanol netral 30 mili. Ketiga, tambahkan 3 tetes indikator phenolplatein. Yang keempat, pada penambahan indikator phenolplatein tidak berwarna, maka bersifat asam lemak, bebas, dan dititrasi dengan NaOH 0,1 N, lalu hitung kadarnya. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil yang dilakukan pada penetapan kadar asam lemak bebas pada sabun mandi cair merek LX dengan metode titrasi asidimetri diperoleh kadar volume sampel 13,5 mili, kadar volume blanko 0,3 mili, dan kadar pembakuan H2C2O4 0,09 mili. Tabel hasil volume sampel dapat dilihat pada slide berikut. Asam lemak bebas adalah asam lemah yang terbentuk akibat proses hidrolisis yang terjadi pada lemak sehingga menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Pada penelitian ini dilakukan penetapan kadar asam lemak bebas pada sabun cair merek LX. Dilakukan dengan menggunakan metode titrasi asidimetri, karena titrasi asidimetri merupakan titrasi yang menggunakan larutan standar basah untuk menentukan asam. Fungsi penambahan alkohol adalah untuk melarutkan lemak atau minyak yang ada di dalam sabun agar dapat larut dengan baik. Phenolplatein atau biasa disingkat sebagai PP adalah suatu senyawa organik dengan rumus C20H14O4 dan biasa dipakai sebagai indikator untuk titrasi asam basa. Tidak berwarna dalam larutan asam dan berwarna merah muda bila dalam larutan basa. Fungsi penambahan indikator phenolphthalein pada penelitian ini adalah sebagai indikator pembuktian bahwa sampel tersebut bersifat basa atau asam. Pada saat penambahan indikator phenolphthalein larutan tidak berwarna, maka larutan tersebut bersifat asam lemak bebas, maka dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai berubah warna menjadi warna merah muda. Dengan itu kita dapat menghitung kadarnya. Fungsi penambahan NaOH saat proses titrasi adalah untuk memunculkan kadar asam lemak bebas yang terkandung dalam sabun. Titrasi dilakukan menggunakan NaOH 0,1 N sampai terbentuk warna merah jambu yang tidak hilang dalam 30 detik. Penggunaan NaOH digunakan untuk mengukur beberapa asam lemak yang bebas dari minyak. Dalam penelitian ini, sabun mandi cair merek LX mengandung asam lemak bebas sebanyak 4,75% dan tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan standar nasional Indonesia yang tidak lebih dari 2,5%. Pada penelitian ini ada beberapa faktor-faktor kesalahan yang menyebabkan tidak akuratnya hasil titrasi yang didapat, antara lain ialah 1. Kurangnya teliti dalam melakukan proses titrasi, 2. Kurangnya tepatnya pada saat pembuatan larutan NaOH, 3. Kurangnya ketelitian dalam memperhatikan perubahan warna indikator, 4. Kurang teliti dalam membersihkan alat titrasi, 5. Terkontaminasi larutan yang dibuat dengan udara. Kelebihan asam lemak bebas berhubungan dengan bau sabun. Apabila asam lemak bebas melebihi standar nasional Indonesia, maka menyebabkan sabun berbau tengik, menghambat proses pembersihan permukaan kulit oleh sabun dan menyebabkan iritasi pada kulit dan membuat kulit menjadi keriput. Di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu berdasarkan hasil dan pembahasan, maka kesimpulan adalah dalam penetapan kadar asam lemak bebas dilakukan dengan metode titrasi asimetri, kadar asam lemak bebas yang diperoleh pada percobaan ini sebanyak 4,75%. Sarannya, berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada penelitian ini adalah 1. Disarankan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penetapan kadar asam lemak bebas pada produksi yang sama agar dapat dijadikan perbandingan. 2. Agar lebih berhati-hati untuk menggunakan sabun yang tidak memenuhi syarat SNI 06 32 35 1994. Di sini juga ada daftar pustakanya. Di Simanjuntak, Kaus Media 2018, penetapan kadar asam lemak bebas pada sabun mandi cair merek LX dengan metode titrasi asimetri jumlah ilmiah koherensi volume 2, halaman 46 sampai 59 sampai 70. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.